Saya sudah berurusan dengan para penghancur. Kita semua pernah memainkan FPS. Apa yang Tibet bawa ke meja, esensinya, dari mana pemula di Battleground selama bertahun-tahun, dan game tembak-menembak termasuk dalam genre paling populer. Judul-judul yang sering membanggakan realisme yang mengesankan dan representasi setia dari dinamika perang. Dan protagonis dari game-game ini tidak diragukan lagi adalah senjata api. Tapi tunggu, jika Anda memiliki sedikit pengetahuan tentang hal ini, Anda akan segera menyadari bahwa ada banyak masalah dalam cara senjata-senjata ini digambarkan. Saya pernah berada di militer, memegang senapan serbu di tangan, merentangkan, tumbuh dengan apa yang Anda pelajari di sudut-sudut. Dengan Far Cry dalam hidup, itu aneh. Anda cepat menyadari betapa lebih brutalnya kenyataan. Setiap hentakan terasa dan membuat perbedaan. Sementara di dalam game, Anda mengosongkan magasin sepenuhnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Karena tidak peduli seberapa banyak Call of Arma favorit Anda menjual realisme, kita masih berjarak tahun cahaya dari kenyataan. Dan kita akan menganalisis ini poin demi poin. Suara, serius, aspek paling tidak realistis dalam senjata game adalah kebisingan yang mereka hasilkan. Dibutuhkan pengalaman untuk menyadarinya, tetapi senjata sungguhan sangatlah berisik. Setiap tembakan benar-benar memecahkan gendang telinga Anda. Kita berbicara tentang sesuatu sekitar 160 desibel untuk tembakan biasa dari senapan, setara dengan kebisingan pesawat lepas landas, dan Anda memilikinya hanya beberapa sentimeter dari telinga Anda. Dalam game, sering kita lihat karakter tanpa pelindung pendengaran terlibat dalam baku tembak yang berlangsung selama beberapa menit, lalu keluar sepenuhnya tanpa cedera. Namun kenyataannya, satu tembakan saja bisa menyebabkan kerusakan pendengaran permanen tergantung pada lingkungan tempat kejadian. Semakin terbatas ruangannya, semakin besar kerusakannya. Saat ini, di antara veteran Amerika dari perang di Timur Tengah, cedera yang paling sering terjadi bukanlah luka fisik atau gangguan psikologis, melainkan tuli, denging yang mengganggu setelah menonton konser rock. Bagi banyak orang, itu menjadi kondisi kronis karena paparan senjata api. Singkatnya, baku tembak adalah kekacauan yang tidak bisa dijelaskan. Untuk memahami besarnya kekacauan itu, Anda mungkin harus merusak gendang telinga sendiri. Semuanya bergema dengan memekakkan telinga, tembakan, ledakan, kendaraan lapis baja, teriakan, bahkan lucu melihat para pahlawan saling berbalas dialog dan ejekan di tengah pertempuran seolah itu mungkin. Dalam kehidupan nyata, komunikasi verbal menjadi mustahil. Itulah mengapa sinyal taktis diperlukan. Adapun peredam suara, senjata menghasilkan suara yang sangat kencang, tapi untungnya ada aksesori ajaib. Peredam suara terkenal, dipasang di ujung laras, menjanjikan untuk membuat tembakan tidak terlihat. Percayakah Anda? Mari kita realistis. Perangkat ini bukanlah sihir. Pertama, koreksi teknis. Nama yang benar adalah suppressor, bukan silencer, karena sangat tidak mungkin membuat senjata sepenuhnya senyap seperti di video game. Perhatikan, misalnya Silent Circle dan Maxine 9, setiap komponen dipilih dengan cermat untuk memberikan kebisingan minimal. Sebagai gambaran, dibutuhkan suara sekitar 40 dB. Kita masih sangat jauh dari mencapai level itu. Pada kenyataannya, fungsi sebenarnya dari suppressor bukanlah meniru kesunyian mutlak ala film mata-mata. Tidak mungkin. Ya, Anda tahu, akurasinya tetap biasa, dan mencoba mengimbangi kebisingan sisa adalah sia-sia. Yang benar-benar diberikan adalah menyembunyikan kilatan yang dihasilkan oleh tembakan di ujung laras. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa jenis amunisi memang bisa mengurangi suara tembakan. Subsonic misalnya dirancang untuk tidak melebihi 340 meter per detik, menghilangkan suara sonik khas, suara letupan yang, ya, Anda paham, tembakan rentetan. Di game, Anda menembakkan ratusan peluru tanpa khawatir, tapi lupakan fantasi itu. Menembak secara otomatis di kehidupan nyata seringkali adalah keputusan yang kurang cerdas, terutama untuk jangka panjang. Pertama, karena Anda benar-benar kehilangan akurasi selama rentetan. Setiap tembakan menggeser bidikan Anda secara semakin kacau. Game mencoba menirunya dengan penyesuaian bidikan pada mouse, tapi tidak dekat dengan kemunduran yang dihadapi dalam kenyataan. Aku menyadari bahwa peluangmu untuk tepat sasaran anjlok dengan cepat dalam game, dan bahkan lebih kecil di dunia nyata. Tanpa kotak amunisi yang muncul secara ajaib di lantai, jelas bahwa pemborosan ini tidak berkelanjutan. Dan yang terpenting, setiap tembakan memanaskan laras senjata secara eksponensial
eksponensial, memanaskan terlalu banyak. Untuk memberimu gambaran, mari kita jalan-jalan ke sisi Amerika. Dan lihatlah, setiap tembakan melibatkan ledakan kecil, menembak dalam rentetan lama, tanpa membiarkan laras mendingin sangat berisiko. Senapan bisa meledak di tanganmu, atau bahkan mengalami bug yang menakutkan, mulai menembak sendiri, tanpa kamu menyentuh pelatuknya. Menariknya, Mass Effect pertama sudah memahami konsep ini dengan baik dan seluruh mekanik pertarungan dalam game didasarkan pada menghindari panas berlebih senjata. Pada akhirnya, semua orang setuju bahwa tembakan terkendali lebih efektif daripada rentetan yang harus disimpan untuk situasi penekanan atau perlindungan. Kecuali, tentu saja, kamu menggunakan senapan mesin berat yang menggunakan amunisi pita. Berbicara tentang amunisi, mari beralih ke magazen. Dalam game, para protagonis mengisi ulang senjata mereka dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal. Tidak peduli berapa banyak peluru yang masih ada di magazen, mereka langsung membuangnya, mengambil yang baru, dan seperti sulap sisa peluru tidak hilang. Namun dalam kehidupan nyata, ini sama sekali tidak masuk akal. Pemborosan sangat besar, dan muncul pertanyaan, berapa banyak charger yang dibawa oleh para pahlawan ini? Belum lagi, dalam game apapun, pengisian ulang selalu terjadi tanpa cacat, baik dalam keadaan tenang maupun kacau, dengan ledakan di sekitar dan magasin penuh dengan kotoran atau lumpur. Karakter Anda akan mengisi ulang tanpa usaha, dan senjata Anda tidak akan pernah gagal berfungsi dengan sempurna. Kecuali dalam judul tertentu seperti Far Cry 2, di mana senjata bisa macet membawa tingkat imersi ekstra. Jika Anda benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya mengisi ulang senjata, dan betapa tegangnya hal itu di tengah pertempuran, saya merekomendasikan untuk mencoba game yang mengutamakan realisme balistik. Di dalamnya, tidak ada satu perintah tunggal untuk mengisi ulang. Anda perlu menekan kombinasi tombol. Dan ketika Anda kehabisan peluru, di bawah tekanan, masih harus mengingat urutan yang tepat. Adrenalin menjadi terasa. Oh, dan satu hal lagi. Dalam game, selalu ada indikator yang menunjukkan sisa amunisi. Kita bahkan tidak menyadarinya, tetapi dalam kenyataannya, itu tidak ada. Tergantung pada senjata, Anda perlu memeriksa magasin secara visual atau bahkan melepasnya untuk memeriksa. Mari kita lanjutkan dengan beberapa detail lain yang tidak memerlukan banyak analisis, tetapi juga sering salah digambarkan dalam game. Menggunakan dua senjata sekaligus adalah hal yang gila. Tentu saja bisa terlihat keren, bahkan sinematik untuk menembak dengan kedua tangan, tetapi dalam praktiknya itu konyol. Ada dua alasan jelas. Tidak mungkin membidik dengan dua senjata secara bersamaan. Jadi salah satunya akan menembak secara acak. Belum lagi recoil berlebihan yang kamu alami setiap kali menembak. Tembakan, karena kamu tidak bisa menggunakan tangan kedua untuk menstabilkan senjata. Pada akhirnya kamu tetap menembak sembarangan dan lenganmu akan hancur. Menembak dengan senapan runduk bukanlah hal yang instan. Di sebagian besar game FPS, kamu menembak dari jarak ratusan meter dan selesai, target langsung kena. Tapi tentu saja, peluru tidak bergerak pada kecepatan cahaya dan memiliki massa yang membutuhkan penyesuaian bidikan untuk mengimbangi jatuhnya peluru akibat gravitasi. Bahkan di game yang lebih realistis, seperti yang terbaru, masih kurang elemen penting seperti pengaruh angin, tekanan udara, dan variasi suhu, misalnya. Tidak heran jika dalam kenyataannya, penembak jitu biasanya beroperasi berpasangan. Satu bertanggung jawab untuk perhitungan, dan satu lagi untuk menembak. Dan ya, legenda sniper penyendiri itu tidak benar. Rocket jump tidak mungkin dilakukan. Jika kamu pernah bermain Quake, Team Fortress, atau game sejenis, kamu pasti familiar dengan teknik rocket jump. Teorinya terdengar masuk akal. Kamu melompat dengan rocket launcher dan menembak ke bawah untuk mendorong diri. Hanya saja radius ledakannya begitu besar sehingga dalam praktiknya, kamu pasti akan hancur berkeping-keping. Tepat waktu. Enden, berbicara tentang itu, ada video bagus tentang hal ini di Vizio. Saya sarankan untuk menontonnya. Tapi, bagaimanapun, poin terakhir tadi lebih seperti candaan. Yang ingin saya sampaikan dari video ini adalah gagasan bahwa semua game militer yang dipasarkan sebagai sangat realistis ini, pada kenyataannya hanyalah representasi yang sangat disederhanakan dari dunia nyata. Saya bayangkan banyak dari kalian berpikir, ini kan cuman game, wajar saja, dan dalam hal tertentu, kalian benar. Yang mengganggu saya adalah mereka dipromosikan sebagai simulator yang realistis, tapi kemudian memasukkan elemen-elemen yang sepenuhnya fantasi. Bagaimanapun, mari kita coba menghadirkan konten yang lebih ringan seperti ini sesekali. Beritahu saya di komentar jika kalian
kalian menyukainya. Mustahil untuk memahami teror sebenarnya dari medan perang, tapi saya harap aspek-aspek yang saya soroti membuat kalian merenungkan kekacauan yang mungkin terjadi. Game tembak-menembak paling brutal sekalipun tidak akan lebih dari versi pudar dari kenyataan, itu jelas. Tapi tidak ada salahnya untuk ditegaskan lagi.